Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini saya akan membahas mengenai membuat web profile dan nantinya akan dilakukan melalui website. Oke, yang pertama ini adalah solution web profile-nya. Untuk mempermudah dan lebih kita kita show preview dari codingan kita ya. Nah, ini show preview ini bisa kita install di extension VS Code, yaitu live preview. Karena saya udah install, jadi tinggal langsung aja di show preview. Oke, di sini di web profile yang pertama yaitu ada index.html sebagai inti atau yang akan ditampilkan di profile kita. Lalu ada CSS. CSS ini untuk tampilan web kita agar lebih menarik. Lalu ada JavaScript sebagai tools biar website kita lebih interaktif. Yang pertama kita ada ke index HTML dulu. Di sini doctype-nya HTML, lalu language-nya ID. Lalu di dalam head kita taruh di sini title. Title akan tampil di sebelah sini, yaitu web profile kanan di sini. Lalu ada starset, UTF-8, ini zona waktu, lalu content age atau Chrome biasanya ya. Lalu description kontennya ini bisa diisi atau enggak. Lalu keyword kontennya ada portfolio, IT, web, dan profile. Lalu untuk authornya kita taruh di sini nama saya ya sebagai author. Lalu ada viewport. Viewport di sini untuk menyesuaikan ya. Jadi tampilan web kita di device yang kita pakai, misal PC, laptop, HP ataupun tablet. Nah, ini bisa kita praktekkan ya. Ini mungkin tampilan HP seperti ini, lalu untuk tampilan full apabila di laptop maka akan seperti ini. Lalu di sini ada link rel, ini untuk mengelingkan style sheet. Style sheet itu style kita ya. Jadi ini untuk tampilannya lebih menarik lagi. Di sini ada CSS Bootstrap, lalu Almin, CSS, All Carousel, Hold'em, ini untuk temanya. Lalu di sini ada main CSS atau coding utamanya, yaitu di CSS to flat band racing style. Lalu setelah selesai di bagian head, kita ke bagian body. Di bagian body ini yang pertama yaitu navigation bar ya. Kalau navigation bar itu apa sih? Navigation bar itu seperti ini ya teman-teman. Ini di sini ada switch mode profile, lalu kita bisa buka lagi. Di sini ada tentang saya, kalkulator, dan font. Lalu di sini ada nav class, kelasnya navbar, kelasnya yaitu navbar extended. Lalu di kelasnya then switch wrapper ini untuk memanggil codingan kita yang ada di kelas ini, bisa untuk memanggil atau memanggil codingan kita di mungkin di stylesheet ataupun di bootstrap. Biasanya di stylesheet, di bootstrap. Lalu ada labelnya yaitu class dan switch checkbox. Ini untuk label ini nih. Switch mode ini, kalau inputnya adalah checkbox dengan ID-nya checkbox. Jadi akan mengenali ini sebagai ID-nya itu checkbox. Lalu kelasnya slider round. Setelah itu kita isikan keterangannya atau labelnya ya. Di sini switch mode, maka akan tampil di sini switch mode. Lalu kelasnya sebagai container. Lalu selanjutnya yaitu class navbar dan profile. Profile ini ya, yang sebelah sini. Ini profile.
lalu button kelasnya adalah navbar toggle, type-nya button, data toggle, collect, target, navbar, dan sebagainya. Lalu span-nya kelasnya navbar toggle target. Lalu di sini juga kita bisa setting untuk kelasnya collapse, navbar collapse dengan ID-nya navbar nav. Jadi maka akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita slide baru tampilan navigation bar-nya ini profilnya baru terlihat ya. Lalu di dalam navbar itu juga kita bisa isi dengan navbar item, yaitu di sini ada tentang saya atau about, lalu nav item, kalkulator, dan kontak. Nah, untuk apabila ada codingan yang kita tidak perlukan bisa dikomen dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi tanda panah buka, lalu tanda panah buka, lalu tanda seru, lalu strip 2 kali. Dengan cara menutupnya yaitu tinggal strip 2 kali, lalu tanda panah itu. Selanjutnya kita ke bagian hero. Hero ini isi ya biasanya. Di sini kita menggunakan section hero, section classnya hero descriptor, custom column justify button center. Oh ya, tadi untuk ini ya, untuk tampilannya kita pakai untuk tampilan ini kan apabila kita tidak pakai tampilan maka tampilannya mungkin berwarna begini. Kita pakai di sini ada namanya CSS. Ini kita scroll ke atas. Ini ya teman-teman. Untuk CSS-nya, nah di sini. Nah di sini, saya di sini posisi di navbar. Oh ini untuk switch mode-nya. Nah ini untuk tema switch mode-nya. Kita di sini dengan displaynya fleksibel, lalu administrator dengan marginnya 10 px, colornya yaitu var primary color. Primary color itu yang di sini teman, kita ada default untuk template colornya. Ini untuk template color mode temanya yang light, lalu ada di tema dark kita buat lagi dengan tema dengan color yang berbeda. Lalu setelah switch mode ini inline dock, relative, switch inputnya non slider, slide before. Slider ini ya, jadi nge-slide buletannya itu pointer nih, cursornya pointer, terus absolute ini sama juga. Nah untuk set ke slider maka akan ini untuk bagian dalamnya kita pakai var primary color. Nah tadi ini. Nah ini untuk tampilan untuk style navigation bar-nya. Jadi kita ini slide-nya kita pakai ketika slide itu transparan ya. Jadi lebih kelihatan mulus aja. Lalu navbar score-nya ini dark color, navbar blend-nya itu ini, navbar blend yaitu di sini ya, yang profile ini color-nya tulisannya color-nya putih. Lalu brand cover ini apabila kita akan mengklik mungkin link atau apapun itu, maka teksnya atau buttonnya akan berubah warna. Maka kita tambahkan di sini navbar brand lalu 72 cover. Ini untuk custom button, primary color. Colornya untuk navigation itemnya di sini kita pakai gray color. Jadi apabila link aktif atau link cover yang kita arahkan maka akan warna gray. Lalu bordernya adalah primary. Bordernya itu garis yang di bawah itu ya.
title author, contact, dan lain-lain. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada kita bootstrap-nya, kita ada di custom di sini. Nah, ini untuk yang tadi bootstrap, bootstrap atau di JavaScript Postgres untuk switch mode-nya. Jadi apabila if apa title switch sama dengan ini checkbox function if target set atau checkbox-nya kita klik, maka dia akan ke tema dark. Kalau jika tidak, maka temanya akan light. Lalu toggle switch-nya add function switch dan juga lagi tadi set yang dark, local storage-nya, maka akan mengambil local storage untuk set item dark. Lalu apabila tidak, maka kita pakai tema yang light. Oke, selanjutnya setelah di ini kita balik ke hero ini bagian sini ya. Jadi di bagian sini tadi hero ini nah di sini kita bisa di sini dengan section class-nya, lalu di class-nya container, class-nya row, lalu di class lagi auto, lalu image source atau ini kita ngambil image ya. Untuk image-nya kita taruh mana? Image-nya kita taruh sini. Lalu di sini ada kanan PNG. Ini untuk image-nya maka akan kita panggil dengan cara yang tadi, yaitu image search sama dengan lalu directory-nya. Nah, kelasnya alpha, ini switch, alt untuk ini untuk keterangan dari gambar kita. Di gambar profil kanan, lalu title. Nah, ini untuk keterangan di sini kita kasih emot ya, lalu kanan ID cover. Lalu di sini untuk yang bagian bawah kita pakai arep untuk ngeling ya. Jadi ketika kita ketik hubungi saya ini, button hubungi saya, maka akan meng-email ke adityahanan@gmail.com. Nah, untuk ini kita pakai stylenya tadi ke bootstrap. Nah, di sini ya. Jadi nah, ini nah ini untuk sebelumnya menu basical bentar kita lihat di sini dia pakainya emailing, kelasnya emailing. Kita cek di sini apakah ada emailing. Ini untuk di bagian hero kita pakainya ini emailing, jadi backgroundnya pertama ada color, lalu colornya yaitu menu background untuk yang atas, lalu yang bawah kita pakai backgroundnya primary, lalu dark colornya, lalu fontnya colornya dark. Nah, setelahnya apabila kita mengarahkan kursor kita, maka akan berubah menjadi gray backgroundnya, lalu colornya menjadi primary seperti ini ya. Oke. Untuk ini, untuk ngelink ini langsung dari HTML, jadi kita nggak pakai JavaScript. Lalu untuk selanjutnya yaitu di bagian about, kita balik lagi ke index.html. Nah, di sini di bagian about ya,
Nah, di sini kita section class dari section pending, lalu ID-nya kita uh, taruh di sini about dengan div class container, div class row, lalu div class lagi. Nah, ini kita menggunakan H3 ya untuk font ukuran ukuran uh, tulisan tentang saya ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan paragraf atau P, terus halo nama saya. Kalau untuk ngebold bold kata, di sini saya menggunakan untuk ngebold kata, di sini saya akan ngebold tulisan Hanan ya, Hanan Aditya Hanan Ikhwan, yaitu menggunakan strong untuk ngebold suatu kata. Oke, selanjutnya sama semua. Apabila ingin tulisannya beda paragraf, maka kita membuat paragraf baru, yaitu dengan buka apa buka kurung P ya. Lalu selanjutnya kita ngasih identitas kita. Untuk identitas kita pakai seperti ini, nama panjang di bold, lalu nama di jangan lupa, lalu tanggal lahir di bold juga, terus verifikasi dulu pilih, lalu email juga di bold ini. Nah, untuk gambar kedua kita di sini di kelasnya ini, lalu image source lagi ke image kita, yaitu code 4 di sini ya, 4 di sini. Nah, ini kita tampilkan. Untuk di sini kita stylenya tidak terlalu banyak yang di bagian about ini. Dan JavaScript ini juga kita tidak menggunakan. Oke, jadi kita ke index di bagian image. Setelahnya kita coba di sini di sini. Untuk bagian import kita hanya menggunakan margin saja, lalu border radius, margin lagi, ini display, white, dan margin sedikit saja ya. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu hampir sama sih masih dengan di kelasnya row overdrive. Lalu ini, lalu technical kita taruh di sini skill-skill yang perlu dikuasai sebagai IT support ya, karena di sini saya web profilnya sebagai IT support. Jadi kita di sini 3 skill yang harus dimiliki IT support. Lalu penjelasannya di sini H3, lalu penjelasan dengan fair, lalu sama lagi tinggal copy paste aja, tinggal kasih penjelasan aja. Setelahnya ini juga saya tidak pakai, jadi saya komen aja ya, buka tutup komen. Lalu selanjutnya ke bagian kalkulator. Ini yang menarik ya, karena ini saya buat ini ada interaksinya, jadi tidak hanya cuman tulisan dan style saja, tapi ada JavaScript-nya, interaksi untuk penggunanya. Itu menggunakan section class-nya kalkulator section padding dengan ID-nya kalkulator, lalu div class-nya container row, terus div class kalkulator header ini untuk memanggil style sheet kita di sini, kalkulator header. Nah, di sini ini jadi style yang kita pakai untuk keseluruhan. Kita untuk keseluruhan ini default stylenya. Nah, untuk bagian header kita buat lagi kalkulator header dengan background menu. Menu itu warna putih, lalu dan color untuk untuk font colornya, lalu dengan teksnya rata tengah, lalu padding 5px dan border 5px. Oke. Lanjut selanjutnya, nah di sini kita tadi yang
kita di bagian header kita taruh di sini uh, teks dengan tulisan kalkulator konversi bilangan. Lalu selanjutnya setelah di bagian header kita masuk ke bagian input ya. Sini labelnya number input, masukkan angka, teksnya labelnya default calculate, dan di sini kita karena akan menginput angka, maka kita di sini input type-nya teks, lalu ID-nya number input, kelasnya kalkulator input, placeholder-nya yaitu angka untuk dikonversi. Placeholder adalah ini ya. Jadi tulisan yang di tengah sini adalah namanya placeholder. Lalu selanjutnya select ID from base calculator input, option value 10 untuk desimal, lalu 2 biner, dan 8 oktal, dan 16 berkesandesan. Ini untuk di bagian sini di select. Kita bisa pilih angka apa, number apa yang bilangan apa yang kita pakai, desimal kah, biner kah, oktal kah, hexadesimal kah. Lalu setelah ini untuk select ya, select ini untuk select ini, lalu kita buat lagi button kliknya untuk konversi codingan kita, inputan kita ya. Dengan sama di sini konversi, lalu hasil. Setelahnya kita ke hasil, lalu tampilkan hasil dengan ID result, kelasnya kalkulator output. Nah, ini di sini ada stylenya, terus juga ada JavaScript-nya. Kita ke stylenya dulu. Di sini untuk kalkulator kita tadi udah kalkulator input ya di sini. Kalkulator input kita di sini menggunakan backgroundnya primary color, di sini warna biru electric blue, lalu color fontnya adalah menu. Di sini putih ya. Jadi kalau di sini kita input Sapolo misal. Nah, ini teksnya berwarna putih. Lalu untuk kalkulator output kita backgroundnya dengan menu putih di sini ya. Kalkulator output. Nah, colornya nanti akan dark color atau hitam. Ini misal di sini kita input putih 10. Lalu ini merupakan bilangan desimal. Kita klik konversi, maka akan tampil dengan warna teks hitam ya. Di sini biner yaitu 1010, oktalnya 12, dan hexadesimal ada A. Nah, ini untuk teksnya rata tengah, teks rata kiri, lalu padding 10, border 5 px, margin atasnya adalah 10, overflowing font size-nya di sini 1,2 em. Lalu untuk kalkulator button-nya di sini kita pakai dark color, gray color. Lalu untuk teksnya kita dark color. Nah, ini kita juga buat apabila tombolnya kursornya mengarah ke kalkulator button, maka akan berubah menjadi dark color, dan teks colornya adalah menu background atau putih. Nah, untuk JavaScript-nya sendiri kita di sini ada calculate.js. Nah, di sini untuk yang di sini yang di sini untuk konversi bilangan. Nah, ini untuk kalkulator yang konversi bilangan, dan di sini untuk kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana. Nah, di sini fungsinya yaitu convert. Apabila fungsi convert diklik, maka dia akan masukkan input value-nya dengan ID yang kita bikin, yaitu number input value, dengan konsep from base. From base-nya parse in, yang tadi kita from base yang ini ya. Jadi desimal kah, biner kah, oktal kah, atau seperti. Lalu untuk konversinya sebagai basis kita menggunakan binary value, decimal value to string 2, untuk oktal ke 8, hexadesimal ke 16. Lalu setelahnya kita
untuk menampilkan di sini kita ambil dari data result. Jadi ini fungsi result itu sama dengan result, lalu biner untuk menampilkan jadinya nanti hasilnya seperti ini. Nah, maka biner dia akan ambil dari binary value, lalu octal value, decimal value, dan decimal value, di mana dari codingan yang seperti ini ya. Nah, lalu setelahnya kita lanjut ke kalkulator sederhana. Untuk indeksnya kita hampir sama ya untuk kalkulator sederhana dan konversi bilangan. Div-nya kelas container, kelas volt, lalu div kelasnya kalkulator header seperti yang tadi. Jadi kita menggunakan style yang sama. Lalu div kelasnya kalkulator, input text type-nya adalah text dengan ID-nya display disable. Jadi kita nggak inputnya teks, tapi kita nggak bisa input dari ketik kita ya. Jadi inputnya by button. Lalu di kelasnya button, kelasnya kalkulator input. Di sini kita siapin buttonnya, yaitu pertama ada button clear display, lalu button angka, button penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu yang tadi button sama dengan, yaitu sama dengan button di sini sama dengan itu button calculate ya. Lalu juga ada button to display, jadi akan langsung menambah ya. Nah, di sini kita scriptnya kita pakai dari sini, script source.js calculate.js. Jadi untuk ini kita pakai stylenya masih di style utama kita. Nah, ini untuk style kalkulator sederhana. Ini untuk style default, style semuanya ya. Marginnya segini, white-nya, next white, background colornya gray, lalu padding, margin top, border radius. Lalu untuk displaynya kita menggunakan 100% height dan text rate-nya right. Jadi nanti tampilannya akan ini yang untuk ini kita ada rata tengah. Untuk tampilan inputnya akan di sebelah kanan ya, bukan rata tengah. Sebelah kanan dengan warna border ini warna putih. Kita bisa ganti di sini labelnya. Nah, untuk di sini misal hitam. Nah, akan berubah jadi bordernya warna hitam. Tapi kita warna putih aja. Set. Use margin top. Lalu di button displaynya grid. Tampilannya grid ya. Lalu grid template-nya repeat 4. Jadi buttonnya akan 4 button. Setiap kolom ada 4 button. Dengan gap-nya 10 px. Lalu untuk padding-nya segini, font size-nya 18, border none, border radius, background color-nya yaitu primary. Ini bordernya jadinya biru ya, buttonnya biru dengan color font-nya menu background atau putih mengikuti ya. Jadi kalau kita pakai menu background ini maka dia akan mengikuti. Lalu kursornya adalah pointer dan transisinya 0,3. Untuk button hover, apabila kita cursornya menuju button tersebut, maka akan backgroundnya akan berubah jadi dark ya, atau hitam. Nah, di sini kita hitam. Selanjutnya kita ke FAQ, di mana di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan sekitar IT support ya. Untuk seksinya kelasnya posisi tadi, div class, container, div class row, div class. Lalu untuk FAQ ini kita pakai ukuran H3. Lalu div class accordion. Ini accordion seperti ini ya. Card, div class card header, jadi bisa buka tutup. Lalu button class, button link, type-nya button, tagger, lalu kita isi saja pertama di pertanyaan.
Apakah perbedaan antara IT support dan helpdesk? Lalu kita tutup lagi. Setelahnya kita buat collapse atau uh, jawaban dari pertanyaan kita. Jadi ketika kita klik di sini, maka akan muncul jawabannya. Dan kita akan isi dengan jawabannya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga sama. Di sini di card, card header, heading to, dan lain-lain sampai pertanyaan terakhir. Untuk spannya kelasnya pack info text. Ini untuk yang bagian bawah ini ya. Jadi span di dia beda kelasnya info text aja. Nah, untuk stylenya kita ada di sini. Buat card header padding 0, lalu backgroundnya adalah primary atau biru, lalu color fontnya adalah dark color hitam dengan font size H6 defaultnya default H6, text alignnya adalah rata kiri, lalu block white-nya segitu. Untuk button link hover, apabila kita kursor kita mengarah ke itu, maka akan berubah menjadi teksnya berubah jadi primary color atau biru, lalu backgroundnya akan menjadi gray color. Card body-nya background dengan card body. Di sini card body jawaban kita yaitu sesuai warna dari background utama kita, yaitu putih, menu background color, lalu base font size-nya kita menggunakan font base aja ya. Untuk customnya di sini nggak ada, kita nggak ada yang spesial di sini. Kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai JavaScript, jadi mana aja. Lalu di sini selanjutnya kita ke bagian konten. Di sini kita section paddingnya kelas konten padding kontak, kelasnya container, lalu row. Lalu di sini di kelasnya from action, jadi maka akan mengirim email ke Aditya Hanan 99@gmail.com dan message-nya contact from web form. Form-nya adalah form seperti Google Form ya. Lalu form grupnya di class, input type-nya text, lalu kelasnya form contour dengan ID-nya apa CF name, lalu placeholder ini ya. Jadi nama lengkap. Apabila kita klik di sini, placeholder-nya ini nih. Placeholder-nya ini nama kami dengan nama lengkapnya akan ke atas. Tulis gambar nama lengkap. Untuk yang bawah-bawah hampir sama. Tapi sini kita email kamu, pesan kamu, lalu maka nanti akan dikirim ke sesuai from action-nya di sini, yaitu mail to adityahanan@gmail.com. Untuk ini kita masih menggunakan style sheet saja, tidak tanpa JavaScript. Nah, di sini konteksnya background-nya transparan, lalu border bottom atau garis di bawah ini yaitu abu-abu. Untuk shadow-nya non, border non, background non, outline non juga, dengan color font color-nya hitam ya, hitam dengan font weight-nya like untuk kontak form itu height-nya segini, maka dia akan naik ke atas inputan kita nama lengkap ini ya. Lalu marginnya pastinya relatif, kontak form, control, transition, jadi ada transisinya ya, text, font size, font weight, marginnya. Nah, ini untuk ini ya, untuk ini placeholder sound from bubble dark color, colornya dark color juga. Nah, ini untuk ini primary color,
kontak formnya. Lalu, nah ini primer color, dark color. Nah, untuk button hover apabila kita akan klik di sini akan berubah jadi backgroundnya gray dan bottom colornya primary atau biru. Dan lalu copyright text. Oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian di sini masih di kontak ya. Di sini tasnya kita menggunakan ukuran H3 lalu ketik hello guys dengan lalu kita di sini kasih nomor HP kita lalu alamat email dengan link lagi ke alamat kita alamat email kita langsung. Selanjutnya social links atau media sosial kita. Yang pertama ada Facebook di sini, lalu ada Instagram dan juga YouTube. Tasnya copyright. Di sini kita copyrightnya 2024 profil kanan. Lalu desain by-nya karena ini template kita pakainya Tuklet aja udah nggak apa-apa. Lalu di sini untuk script yang tadi kita pakai jQuery, Bootstrap, Scroll, or Closer dan lain-lain. Untuk stylenya di sini social link-nya di sini ya, marginnya segini, padding, lalu display-nya inline block, layout style-nya none. Lalu color-nya itu di sini p-color atau paragraph color, jadi warna basicnya. Lalu font size-nya 6. Lalu social links hover. Jadi kita apabila kita arahkan cursor kita ke social links, sosial media kita, maka dia akan berubah dari yang tadinya e-color ke primary color atau biru electric blue ini ya, dan akan masuk ke link media sosial kita. Ini untuk responsive style. Oke. Untuk indeks, tuklet udah semua. Untuk kalkulat juga tadi JavaScript-nya udah semua. Kita ke custom JS. Custom JS di sini kita tadi udah untuk menu untuk yang ini ya. Jadi maka akan buka tutup untuk navbarnya. Lalu switch mode-nya juga udah tadi. Ini untuk apabila kita seberapa besar sih, seberapa kita perlu berapa px untuk buka tutup ininya. Jadi apabila kita ganti ke mungkin 100 ya. Nah, di sini jadi agak jauhan dikit baru buka ya. Enggak kayak tadi kan 72. Baru scroll sedikit ini. Jadi apabila di sini 500 mungkin biar kelihatan. Nah, di sini kita scroll, nah baru muncul mungkin berapa kali scroll baru muncul. Jadi kita kembalikan aja ke 72. Jika jadi ya di scroll 72 px maka langsung muncul menu. Nah, ini untuk smooth scroll ini untuk nih apabila kita ke sini lalu ke tentang saya misal ke kontak. Nah, dia akan smooth scroll ya. Jadi scrollnya tidak kasar langsung menuju page-nya, tapi kita ada scrollnya dulu. Nah, mungkin itu saja untuk view profile-nya. Lalu selanjutnya kita akan hosting di GitHub kita ya. Untuk hosting di GitHub ini kita mungkin siap-siap dulu. Bentar. Kita siap-siap dulu. Tadi terus ada di custom indeksnya. Nah, ini close saja, udah oke. Lalu kita ke GitHub dulu. Ini tadi sudah, coba kita ke GitHub dulu. Oke, repository. Klik saja ini ya.
Oke, di sini ada eh, untuk repository name kita buat dulu, misal anan.github.io secara public saja, create repository. Setelahnya kita bisa secara langsung apabila udah ada filenya kita bisa upload dengan access itu, tapi kita pakai yang command prompt aja. Sebelumnya apabila untuk command prompt kalian harus terlebih dahulu download yang namanya Git Base ya. Kita bisa download di aplikasinya langsung Git Base. Nah, di sini kalian bisa langsung saja download di sini Git Base, pilih operating system kalian, tinggal klik aja lalu download, setelahnya install. Apabila selesai diinstal, kita kembali ke aplikasi kita. Di sini saya web profile ya, yang tadi. Nah, oke, di sini kita klik kanan, semua option, lalu open Git Bash here. Nah, bentar. Ini karena saya udah ya. Nah, ini kita delete aja ini gitnya. Nah, di sini semua option, open Git Bash here. Selanjutnya kita mengikuti tata cara aja yang ada di GitHub-nya, yaitu pertama git init, copy aja, git init, oke sudah. Lalu ini untuk menambah readme, tapi karena kita ingin mengupload semua filenya, maka git add lalu tanda bintang. Oke, sudah git ini, lalu kita selanjutnya git commit. Oke, apabila nanti ini kita belum login GitHub, maka akan dimintai GitHub terlebih dahulu ya. Tapi karena kita sudah, lanjut saja git branch nm. Oke, lalu kita git remote at origin. Lalu git pass info origin. Oke, kita tunggu dulu upload dan compressingnya. Oke, sudah. Kita cek di GitHub-nya. Kita restore aja ya di sini. Oke, sudah masuk. Nah, bagaimana kita cara memanggilnya untuk web profile kita? Kita tinggal plus di sini, lalu kita masukkan namanya tadi kanan.github.io. kanan.github.io nih.
Tadi saya sudah mencoba ya kalau yang yang saya yang ini sudah ya, masih untuk ini. Sudah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Oh, محمدا kita di sini harus nama ini ya, repositor ini kita. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على
Oke, karena harus seharusnya tadi ini ya. Ini harusnya kita ganti pakai serang kita. Ini event iya kan kita. Oke, sudah. Maka selanjutnya kita coba di sini event one.io, klik one.github.io. Wah, di sini tidak terlihat ya. Ini ada kalkulator, lalu dan lain-lain. Oke, mungkin mungkin segitu dulu yang itu dulu. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya. Untuk tampilannya kita bisa, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya, maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.